Mas, mohon maaf, hari ini pendakiannya udah full, udah nggak bisa naik lagi. Jadi nih, gue bertiga ini sebenarnya sama-sama ngerasain nih, sama-sama ngerasain nih kalau kita nih jalan Jalan di tempat. iya, jalan di tempat nih. Setelah lama udah bener gue udah di posisi ya Allah kata tolong selamatin saya bilang kan gitu ya. Tolong selamatin saya sama teman-teman saya. Halo, kembali lagi bersama gua Aap Kopling selaku host yang akan membawakan cerita horor pada malam hari ini. Sebelum ke ceritanya, teman-teman lebih baik menyiapkan cemilan dan kopi. Dikarenakan cerita pada malam hari ini sangat-sangat menegangkan. Oke, cerita pada malam hari ini adalah cerita di mana satu orang narasumber yang mempunyai pengalaman saat mendaki Gunung Semeru. Pengalamannya seperti apa? Kita langsung perkenalkan narasumber untuk bercerita di Lampion Kelam dan juga untuk kerabat Lampion. Selamat malam, Bang Ya. Panjul. Ya, selamat Oke. malam. Bang Panjul, Ya. kemarin udah sempat ngirim ke kita email atau DM Ya. yang mengatakan bahwa Bang Panjul pernah mengalami satu kejadian saat mendaki gunung. Iya, bener, Bang. Gunung Semeru. Gunung Semeru. Oke. Kejadiannya seperti apa? Saya langsung persilahkan Bang Panjul untuk bercerita ke kerabat Lampion. Silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mau cerita tentang pendakian saya di tahun 2017. Oke. Waktu itu saya bersama kelima teman saya, Bang Otoy, Bang Cepi, Pak Leri, sama Bogi. Waktu itu kita berniat mau pergi ke Gunung Semeru di libur Lebaran, hari raya, Bang. Ya, pas di libur hari raya kan kebetulan kita nih berlima satu kerjaan nih, Bang. Oke. Kita satu kerjaan. Ya sebelumnya juga kita udah mendaki gunung juga sama mereka. Saya udah apa? Mendaki gunung bareng mereka. Udah sering lah ya mendaki. Iya, udah sering. Nah, jadi pas libur Lebaran tuh tepatnya tanggal 27 Juni dulu. Jadi sebelum itu kan saya pesen tiket kereta dulu ya. Jadi pesen tiket kereta tuh waktu itu 40 hari sebelum keberangkatan. Kita udah nyiapin tuh tiket kereta, surat sehat segala, kan syaratnya surat sehat juga ya. Semeru itu ya. Sebelumnya kalau itu berarti Abang berangkat dari mana? Saya berangkat dari Pasar Senen, Bang. Oh, Pasar Senen. Stasiun Pasar Senen. Ya, jadi sebelum itu kita prepare segala macem, olahraga dulu kan biar fisik di sana enak. Nah, tibalah waktunya tuh tanggal 27 hari Selasa 2017. Kita waktu itu janjian di stasiun Rawabuntu, Bang. Kita berlima tuh janjian di stasiun Rawabuntu. Nah, kita dari situ naik kereta tuh ke Pasar Senen. Nah, tibalah kita di Pasar Senen tuh kan. Kita langsung cetak tiket. Kan sebelumnya kita booking online ya. Cetak tiketnya kan di sana di stasiun Pasar Senen kan. Nah, kita cetak tiket. Nah, kita masuk tuh langsung lah, kita singkat cerita. Udahlah di kereta nih kita jalan, berangkat nih kita nih. Kita berangkat. Nah, jadi kan saya tuh duduknya misah-misah nih, Bang. Jadi kita tuh berlima misah-misah nih duduknya, beda gerbong, beda kursi gitu kan. Mencar lah ya. Mencar lah nih kita nih. Nah, pas mencar itu kebetulan kita kan dapat keretanya duduknya berhadapan nih. Duduknya berhadapan. Nah, itu depan saya dulu waktu itu ibu-ibu, Bang. Ya. Nah, waktu itu kan lagi di perjalanannya ibu-ibu itu nanya nih. Mas, mau kemana? Mau ke Malang, Bu. Ibu mau kemana emang? Oh, saya mah turun di Jogja. Oh, mau kemana emang? Mau naik gunung, Bu. Gunung mana? Gunung Semeru. Oh, bukannya serem ya Gunung Semeru itu? Ya, gitu sih, kebanyakan sih gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih insya Allah baik-baik aja, Bu. Kata saya kan gitu ya. Nah, di situ ibu-ibu itu tuh selama gue perjalanan nih, Bang, udah kayak emak gue gitu, Bang. Dia udah kayak bener-bener kayak orang tua gue lah ya. Kayak gue dikasih makan, diperhatian banget lah gue. Kayak gue mau kencing aja ditanya mau kemana gitu.
Soalnya dia bilang ke gua katanya dia punya anak tuh seumuran gua. Persis banget, maksudnya seumuran banget lah kata dia. Jadi inget sama anak dia tuh. Orang gua kayak orang tua banget lah, orang gua dikasih makan. Nah, pas sepanjang perjalanan nih dia selalu bilang begini, Bang. Kamu nanti di sana hati-hati ya gitu. Sudah jaga diri baik-baik gitu. Oh, jangan macem-macem, hati-hati aja. Sering banget dia yang bilang kayak gitu, Bang. Sudah tuh ya benar-benar kayak orang tua lah gitu. Perhatian banget sama gua. Nah, udah itu singkat tibalah di waktu itu dia turun di Jogja nih, tiba di Jogja. Nah, dia turun. Tuh dia ngomong lagi tuh pas turun. Dek, ingat ya pesan ibu, hati-hati. Oh iya bu, walau gue bener-bener kayak orang tua gue itu. Dia turun, orang kereta gue jalan aja udah sempet masih dada-dada sama gue gitu, bener-bener kayak orang tua gue. Padahal nggak kenal sama sekali. Iya, gue kenalnya di waktu itu doang tuh pas di kereta. Kata gue, baik banget nih orang. Udah kan singkat tuh cerita, sampailah gue di stasiun Pasar Senen nih bang. Sampailah gue di stasiun Malang nih, Kota Lama nih. Nah, gue keluar, nah pas gue di luar stasiun tuh, gue ketemu 5 pendaki bang. Yang mau ke Semeru juga. Semeru juga. Nah waktu itu kan gue keluar, ketemu kenalan nih, kenalan. Nah ternyata dia dari Bogor bang, dia ber5 orang nih, 4 dari Bogor, 1 dari Bekasi nih. Nah dia udah gabung tuh sebelumnya tuh dia udah ber5 nah, walaupun beda alamat dia udah gabung. Akhirnya dia nanya kan setelah kenalan, bang udah booking jeep belum? Belum bang. Wah kebetulan nih gabung ya sama kita yuk. Jadi 10 orang nih pas. Ini lebih murah nih jadinya kita patungan. Ya boleh kan kata gue. Oh yaudah oke jadi yuk. Udah. Kita dari stasiun Malang tuh naik angkot dulu bang. Nyarter angkot turun di Pasar Tumpang. Ya waktu itu di Pasar Tumpang baru tuh udah ada tuh supir jeepnya. Udah standby dia. Nah sampai nggak lama. Kita langsung jalan aja tuh dari situ. Nah pas jalan dari Pasar Tumpang tuh kita dibawa pulang dulu bang. Ke rumahnya si supir. Ya, ke rumahnya si supir jeep ini nih. Jadi rumahnya ini selain tempat tinggal dia nyediain buat pendaki-pendaki yang udah sewa jasanya nih. Ya, buat stay gitu kan, istirahat. Nah, waktu itu kita lagi sampai terus istirahat, sholat makan tuh. Nah, tiba-tiba nih, kan gue dari Tangerang ber5 nih. Temen gue yang 3 ini ternyata belum bikin surat sehat bang. Oke, syarat itu ya. Syaratnya kan Semeru wajib tuh bikin surat sehat ya. Sebelumnya gue udah bilangin, jauh-jauh hari tuh bikin surat sehat. Ini syaratnya wajib nih. Ya jadi yang bikin cuma gue berdua nih. Yang bertiga bilangnya udah. Pas sampai sono belum ternyata. Aduh kata gue. Udah mulai ngaco nih kan ya, udah mulai ngaco. Langsung gue bilang ke si supir jeepnya nih yang gue booking. Pak, maaf. Di sini ada klinik terdekat nggak ya? Kenapa emang dek? Bikin surat sehat ya? Dia langsung kayak gitu aja tuh. Dia udah hafal lah mungkin ya pendaki-pendaki sebelumnya. Iya pak, yaudah ya saya anter ada. Gitu. Berangkat lah gue nih. Gue ikut juga waktu itu. Berangkat. Nah udah beres, balik, istirahat bentar. Ternyata si bapak jeep ini nih, yang gue sewa, dia dapat kabar bang dari pihak Basecamp Ranupani. Bahwa hari itu tuh pendakian Gunung Semeru ditutup. Maksudnya udah full kota, bukan ditutup ya, jadi udah full kota gitu. Jadi setelah dia nerima telepon dia datang nih, Mas, mohon maaf, hari ini pendakiannya udah full, udah nggak bisa naik lagi, udah benar-benar full. Soalnya lagi ngebludak pendaki. Waktu itu kan Lebaran nih bang, Lebaran kan pasti padat tuh pendaki, libur panjang kan, ya. Pas, nah gimana men? Kan gue kompromi kan, gimana nih? Akhirnya, Pak emang nggak bisa apa? Kayak selip-selipin lah gitu, maksud gue kali ada calo atau apa gitu ya. Nggak bisa deh, di situ kalau udah full. Udah setelah beberapa waktu gue berunding, ya udah akhirnya, ya udahlah nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, besok juga masih bisa kata si bapaknya gitu. Nah, kamu mau tidur di Basecamp atau di sini? Di sini kalau kata bapak sih, mendingan di sini aja nih. Di rumah bapak enak, anget. Kalau di Basecamp kan pasti dingin. Ya, udah akhirnya ya udahlah oke lah Pak, boleh. Saya tidur di sini aja ya udah. Nah, itu kan tanggal 28 tuh ya Bang ya, hari Rabu ya. Gue disuruh sama si bapak ini nih. Nah, pas udah tidur malam, nah pagi lah nih tanggal 29.
di hari Kamis. Nah, itu kita langsung berangkat tuh pagi, nggak lama. Jadi gue bilang ke si bapak jeep ini, Pak berangkat pagi aja Pak, takut nggak kebagian lagi. Langsung berangkat. Nah, jalan sampailah nih di base camp gue bang, base camp Ranupani nih. Sampai si jeepnya balik. Nah itu gue nggak lama-lama tuh, dari baru turun dari jeep gue langsung sama temen-temen gue nih, ayo langsung daftar aja, langsung daftar, takutnya nggak kebagian lagi kita. Yaudah yuk, gue langsung nih ke posko nih daftaran. Dan ternyata bang, sialan nih ya, itu gue nggak kebagian lagi tuh, Karena katanya yang udah full lagi. Bilangnya waktu gue daftar, Mas udah PA online sekarang daftarnya. Ah masa, kok belum ada sih? Kata gitu kan, waktu itu belum ada bang. Setahu gue tuh, gue udah cari-cari tahu tuh yang online cuma tiket kereta tuh. Terus Semeru belum nerapin tuh waktu itu. Setahu gue tuh bulan Juni itu. Udah via online. Pas setelah itu, aduh gimana nih? Nah gue coba keliling nih bang, cari-cari orang sekitar nih, siapa tahu bisa dibantu gitu ya. Gue cari sama temen-temen, pokoknya kita carilah orang. Kata gue gitu tuh, cari orang, siapa tahu ada yang bisa bantu. Udah cari, nah setelah beberapa waktu tuh, nah gue kumpul lagi nih, nggak bisa bang, ternyata ketat, bener-bener ketat itu Semeru. Waktu itu parah lah ketat. Nah habis itu ya mau nggak mau kan ya, akhirnya gue ya gimana, akhirnya ya gue langsung yaudahlah nggak apa-apa. Pokoknya jadi gue sama temen gue nih, pokoknya besok nih kita udah harus bener-bener bisa naik nih. Kata gue kan pada kompromi gitu ya, kita udah 2 hari nih di Malang, jangan sampai ketiga harinya kita nggak bisa naik lagi nih, kita udah nggak ada waktu. Iya, kita nggak ada waktu ya, bisa-bisa kita nggak nyampe puncak. Waktu itu kan gitu kan, gue kan ya biasalah masih ini ke puncak gitu ya. Nah setelah mulai sore kita udah mulai gelar tenda tuh bang. Jadi kan di Semeru kan Ranupani nyediain kayak barak gitu ya, kayak posko buat pendaki lah, istirahat, tidur. Nah waktu itu penuh banget bang, bener-bener penuh. Berarti rame banget ya bang pada saat itu. Wah pendakian parah banget, rame banget itu ya. Mungkin waktu itu kan viral juga tuh ya, zaman itu tuh tahun-tahun segitu kan lagi viral itu, bener-bener rame itu waktu itu, parah. Akhirnya ya setelah gue cari-cari tempat kayak posko gitu nggak ada, ya gue terpaksa gelar tenda masih di Ranupani sih situ, masih di Ranupani. Nah tenda ada tuh, gelar tenda, pasang tenda, masak-masak lah gue tuh ya, masak-masak. Waktu itu jam berapanya gue lupa, jadi sore lah nih ya, sore. Nah pas sore malam nih, gue kan orangnya nggak gampang tidur gitu bang ya, orangnya susah gitu. Insomnia lah ya. Iya masih udah susah lah, tidur getap tuh susah. Waktu itu emang ya pas setelah Isya tuh ya gue biasa masih kumpul-kumpul ya, ngobrol kan di depan nih, ngopi-ngopi, masih ngopi-ngopi. Nah jam 9-10 tuh temen gue udah pada tidur. Temen gue jadi, gue tidur duluan lah. Oh yaudah ya. Nah temen gue tidur nih berempat nih, si Bang Cepi, Bang Otoy, Pak Leri sama sama Bogi tuh dia udah tidur duluan tuh. Nah gue kan nyantai-nyantai, gue masih ya di depan ya, nyantai ngopi. Jam 10, jam 11 tuh pak, jam 12 gue mulai masuk bang ke tenda nih. Tuh gue tidur lah, takutnya besok kecapean gue gitu kan, naik capek lagi. Udah gue masuk tidur. Nah jadi ini gue waktu tidur itu bang, gue nggak tahu nih ya, entah mimpi atau nyata, pokoknya ini banget lah gue, tapi mimpi tapi kayak nyata gitu bang. Jadi waktu itu gue ceritanya kan tidur nih, gue kan berlima ya, waktu itu gue paling pinggir. Nah waktu gue merem nih, nah tiba-tiba tenda gue ada yang buka bang. Nah tiba-tiba tenda gue ada yang buka, seret. Nah gue melek kan waktu itu tuh, gue melek, cewek bang. Pas tenda gue kebuka nih, wah merinding gue nih, cewek tuh. Jadi gue ngeliat tuh cewek pakai gaun merah nih bang, rambutnya panjang nih, tapi mukanya tuh kayak bersinar gitu bang. Mukanya gue nggak bisa ngenalin banget gitu ya, cuma cantik, cuma bersinar gitu bang. Nah tahu-tahu kan gue tidur posisi gini ya, tentang gitu. Tahu-tahu dia masuk, kan gue tanya ya mau ngapain, saya mau tidur mas.
Tahu-tahu dia duduk nih bang, pas gue tiduran dia langsung duduk kayak gini nih, langsung di pangkuan gue gitu. Mau ngapain di sini? Saya mau tidur sama Mas. Oh enggak, kata saya tuh ya, enggak bisa, nggak apa-apa. Oh kalau bisa tempat lain aja, nggak usah di sini. Saya bilang kan gitu ya. Enggak, saya maunya sama Mas. Pokoknya intinya saya mau sama Mas. Cakep banget bang, jujur ya. Gue sebenarnya cakep banget itu. Di mimpi itu cakep banget tuh ceweknya. Pokoknya saya mau tidur sama Mas. Oh enggak bisa. Kalau mau tidur tempat lain aja, jangan di sini. Lagi juga mau ngapain tidur sama saya? Ya saya mau ya sama Mas lah gitu. Nggak tahu-tahu dia ini saya nih Mas nih. Langsung nidurin saya gitu kan, meluk saya gitu kan. Langsung nyium kepala saya gitu kan. Langsung saya dorong gini Mas nih. Saya dorong gini kan. Wah. Saya langsung kebangun nih. Pokoknya pas saya dorong begini kan di mimpi saya itu saya bangun gitu ya. Saya bangun kayak gitu. Nah, pas saya sadar saya udah duduk begini nih. Jadi kaki kayak saya selonjoran. Tapi saya duduk kayak gini nih. Astagfirullahaladzim. Saya mimpi apa nyata? Tapi mimpi tapi kayak nyata tuh. Saya aduh. Gimana ya? Akhirnya ya bodo amat lah, saya pikir ya, mimpi kali, mimpi udahlah, saya nggak mau gimana, mimpi mungkin itu mah. Akhirnya susah tuh saya tidur lagi tuh. Abis kebangun itu? Iya, abis kebangun itu nih, abis mimpi itu, saya mikirin sebetulnya saya mikirin, cuma jangan sampai ngeganggu pendakian gue besok nih, cuma gara-gara mimpi ini. Ya akhirnya berhubung nggak bisa tidur, saya nyeduh kopi lagi lah itu, saya ngopi tuh di situ. Waktu itu jam 3-an, pas saya bangun itu saya lihat waktu jam 3. Saya nyeduh kopi lagi, nyantai tuh ngopi. Nah jam 4 saya tidur lagi tuh. Nah itu waktu itu udah nggak ini lagi dah. Pas saya mulai tidur jam 4, pokoknya bangun-bangun pagi nih jam 6 tau teman saya bangunin, bangun. Ayo daftar lagi. Nah, jadi kan waktu itu udah hari Jumat nih bang ya. Ya Jumat itu ya. Hari Jumat tuh kita daftar dan sialnya nih. Pas saya daftar sama teman saya nih, udah hari ketiga nih di Malang nih, saya nggak dapat lagi tuh bang kotanya. Nggak dapat lagi saya kotanya. Oke. Dengan alasan ya itu udah penuh terus. Alasannya itu udah penuh, booking online, sedangkan ya nggak online. Aduh, gimana sebenarnya waktu itu kita nih rame-rame udah hampir putus asa sebetulnya bang. Udah 3 hari nih kita nggak dapet kota pendakian, gimana nih men? Nah, yaudahlah, puter otak kata teman saya gitu tuh. Puter otak, ayo kita puter, mikir. Nah, akhirnya kita keliling lagi nih bang nih. Niatnya mau nyari yang bantu gitu kan. Kita keliling lagi. Nah, waktu itu teman saya tuh dia ngelihat nih. Jadi kan setiap grup itu di Semeru itu pas daftar satu grup itu dikasih lembaran kertas nih bang. Nah itu ada urutannya tuh dibuat nulisin anggotanya tuh. Nah waktu itu teman saya ngelihat jadi kolomnya itu masih banyak yang kosong bang. Nah dia inisiatif kan nanya, maaf mas, ini grupnya? Iya udah semua, udah yang tinggal nulis satu lagi, itu yang masih kosong nanti gimana mas? Ya langsung saya serahin aja, bisa nggak kira-kira, mohon maaf nih ya, bisa nggak kalau itu diisi sama teman-teman saya? Berapa orang emang mas? Saya sih berlima, cuma ada nih pendaki teman saya baru kenal dari Bogor 5 orang. Jadi 10. Oh yaudah masih muat kok gitu. Akhirnya gue nyatet situ bang. Tuh, akhirnya, kumpul, nyatet nama gitu. Akhirnya bisa tuh gue. Jadi gue tuh di satu grup itu dari Bogor, Tangerang, Sulawesi, Kediri, sama Malang lah tuh orang setempat ya. Gue 5 grup tuh waktu itu, ada 20 orangan lah jadinya. Jadi ada yang Sulawesi tuh sendiri tuh orang. Nah udahlah setelah itu kan briefing dulu kan, udah briefing segala macem, udah briefing beres, langsung lah gue mulai nanjak nih. Waktu itu gue setelah azan zuhur gue mulai nanjak bang. Jam 1-an tuh. Jam 1-an gue mulai naik, siang lah lagi panas-panas itu gue nanjak, mulai nanjak. Nah kan Semeru kan terkenal tuh bang gerbang pendakiannya tuh ya. Nah itu gue waktu itu gue foto-foto dulu tuh
sama anak Sulawesi ya, kapan lagi nih gabung sama banyak kan. Iya. Kita foto-foto, setelah foto-foto langsung tuh kita jalan. Udah tuh setelah foto-foto itu kita udah jalan masing-masing grup tuh, kayak yang Sulawesi jalan. Udah mencar lagi. Boncar lah, apalagi yang Bogor nih, pendaki Bogor nih saya akui nih Bang. Kencang-kencang banget jalannya. Ya pendaki Bogor kencang-kencang banget jalannya. Udah kita udah mencar, tinggal saya nih yang benar-benar berangkat dari Tangerang nih berlima nih. Jalan ya sampai pos 1 tuh itu baik-baik aja sih Bang. Enggak ada apa-apa gitu, sampai pos 1 aman-aman aja. Cuman paling kecapean-kecapean doang gitu. Nah, jadi setelah pos 2, pos 3 tuh aman-aman aja. Nah, sebelum Ranukumbolo tuh saya istirahat di situ tuh. Oke. Jadi teman saya ada yang kecapean tuh. Jadi pas sebelum Ranukumbolo aja, saya aja berlima udah kepencar tuh Bang. Jadi teman saya yang 3 udah duluan nih. Ke Ranukumbolo tuh udah turun lah, saya masih di atas tuh berdua. Sama teman saya yang si Bogi itu. Saya berdua nyantai dulu moto-moto. Wah, bagus juga ya Ranukumbolo dari atas ya. Udah beres moto, ya lanjut yuk, lanjut lah. Nah, pas sampai Ranukumbolo tuh saya waktu itu jam 4-an Bang. Oke. Jam 4-an lah. Jam 4-an. Nah, situ teman saya kan ada tuh yang satu ya Bang ya, Bang Oto ya namanya. Dia mah rajin lah sholatnya gitu ya. Dia asar-asar dulu. Dia sholat asar, kita ngopi-ngopi dulu. Nyantai lah kita, bener-bener nyantai itu. Padahal kita udah mepet banget sebenarnya waktu itu Bang. Kita udah mepet banget tuh, tapi masih bisa-bisanya gitu, nyantai, ngopi. Pokoknya waktu itu kita di Ranukumbolo tuh sampai gelap Bang, sampai maghrib. Oke. Sampai maghrib tuh kita. Nah setelah, ayolah jalan, lanjut tuh kita. Pas ngopi-ngopi lanjut. Nah kan di Ranukumbolo tuh ada itu ya Bang. Setelah Ranukumbolo tuh Tanjatan Cinta ya. Iya. Nah, kan yang gue tahu ini mah ya, yang gue dengar ya, kan Ranukumbolo tuh Tanjatan Cintanya mitosnya kan itu Bang. Kalau kita naik nih, nanjak, kalau kita nyebutin nama orang yang kita sayang gitu Bang, itu kan bakal jadi gitu katanya ya. Jadi waktu itu kebetulan nih, saya nih berdua nih sama si Valeri nih, sama-sama habis putus nih Bang ceritanya ya. Habis putusan lah gitu sama. Nah, waktu itu si Valeri bilang ke saya, "Jul, lu masih sayang nggak sama mantan lu?" "Ya, masih ada sih gue perasaan. Iseng yuk." Akhirnya gue coba nih Bang. Gue sama si Valeri, "Ayo boleh." Nah, jadi gue nanjat nih sambil nyebutin nama itu tuh, yang orang yang gue sayang itu tuh, sama-sama gue pegangan nih jalan berdua nih sama temen gue. "Ayo." Nah, temen gue yang 3 nih, dia rese nih Bang nih. Ngisengin. Biasanya kan nggak boleh nengok ke belakang kan? Iya, katanya katanya bakal kejadian, cuma pantangannya nggak boleh nengok ke belakang, syaratnya itu. Nah, jadi waktu gue jalan nih, lagi nyebutin nama orang yang gue sayang nih, teman-teman gue tuh manggilin dari bawah, godain gitu, "Wah, Panjul, sombong amat lu, sombong amat, kagak mau nengok dipanggilin." Terus kata temen gue si Valeri nih, "Lanjut aja Jul, lanjut, jangan dengerin, bodo amat, lanjut aja, lanjut." Sampailah gue nih Bang, pas di atas tuh. Tapi sebelum, gue bukannya membenarkan gitu ya, itu kan bilangnya mitos gitu. Tapi sebelum 10 meter sebelum sampai atas lah, itu gue ada tuh Bang. Jadi gue di hati gue bilang, jadi kan gue benar-benar masih sayang tuh ya. Ya Allah, kalau ini bukan menyekutukan kamu, kalau memang jodoh satuin, kalau memang enggak tolong ikhlasin, saya bilang gitu. Udah kayak gitu aja. Pas nyampe, ternyata pas saya nengok tuh bagus banget gitu Bang, itu Ranukumbolo. Iya. Itu kali kata saya pantangannya tuh. Maksudnya nanti aja lu lihat dari atas gitu. Bagus banget itu Ranukumbolo. Udah, setelah itu, nah kan kita kan tadi 10 nih yang dari sama ketemu pendaki Bogor tuh. Nah, jadi si pendaki Bogor itu pas saya sampai Semeru nggak ada Bang. Ternyata dia udah nyampe di Ororombo tuh. Jadi kan setelah Tanjatan Cinta nih, turun itu Ororombo ya, yang bunga-bunga itu ya, yang viral itulah. Nah, pas kita turun lah, itu ketemu tuh sama mereka. Nah, di situ kita ketemu, ngobrol, dia bilang, "Bang, saya kayaknya nggak sampai puncak." Kata gitu. Nah, kenapa emang? Jadi kan waktu itu hari Jumat ya Bang. Jadi tiket balik dia itu hari Sabtu Bang. Nggak ngejar waktunya. Nggak kekejar, kalau dia ke puncak nggak kekejar. Tiket gua hari Sabtu Bang. Siang, gua nggak bisa kayaknya nyampe puncak. Abang kalau lanjut aja.
Oh yaudah tiket gua kan hari Minggu ya baliknya ya. Hmm. Waktu itu dapat baliknya. Udah akhirnya gua pisah di situ, udah tuh. Gua lanjut, mereka balik tuh ke Ranokumbolo. Gua lanjut. Setelah Romo kan tujuan kita udah Kalimati aja. Area camp tuh. Kita kan camp di situ ya. Terakhir kan di situ nge-campnya. Kita lanjut aja tuh jalan. Nah, sampailah kita nih di Kalimati nih. Iya. Nah, waktu itu udah rame banget, Bang, tenda tuh di Kalimati. Waktu itu udah rame banget, kita sampai waktu itu jam 10. Jam 10 kita udah di Kalimati tuh. Kita gelar tenda, masak-masak kan. Jam 10 tuh saya bilang ya, kan kalau Semeru kan summitnya itu jam 12 sih, Bang. Iya, Kalau benar. bisa ya. Masalahnya kita jam 10 baru sampai nih. Jam 10 baru sampai Kalimati nih, baru gelar tenda lah, baru prepare masak lah. Gimana nih? Udah, makan aja dulu, kata teman aku gitu. Kata teman gue makan aja dulu. Akhirnya kita masak, kita makan, beres lah tuh jam 11 lewat lah ya. Jam 11 lewat, gimana nih? Mau lanjut, nggak tidur apa mau ditidurin nih? 1 jam ini, kata saya kan gitu ya. Akhirnya teman saya nih, udah capek banget ya Bang ya. Pada capek gitulah ya. Saya juga capek, sebetulnya capek. Akhirnya mutusin tidur aja, lumayan sejam. Asal merem aja, kata teman saya gitu. Udah pas. Ya udah tidur lah, tidur. Saya juga tidur tuh, pasang alarm kan jam 1 tuh. Pasang alarm. Kata teman saya, melarin lah dikit, 1 jam. Misalnya kita muncak jam 1 aja, nggak apa-apa. Ternyata kan jam 12 ya harusnya ya. Akhirnya yaudah sepakat tuh kita masang alarm jam 1. Ternyata kita labas tuh Bang. Bablas. Kita tidur kan. Bablas, kita bangun jam 2. Kita bangun jam 2. Waduh jam 2 men. Kata teman saya tuh. Gimana nih, udah prepare. Akhirnya, jadi kan waktu itu air gue tinggal sedikit nih Bang ya. Air gue tinggal sedikit banget, waktu itu berapa botol. Akhirnya gue berlima nih. Akhirnya air gue bagi-bagi nih Bang nih. Air gue bagi-bagi. Jadi dari sebotol gede ini, jadi gue dapat segini-segini lah. Yeah. Gue bagi-bagi segini nih, 1 orang 1 nih. 1 orang 1. Udah prepare segala macam, siap. Nah itu jam 2 lewatan gue baru muncak itu Bang sebetulnya. Summit tuh ya. Summit Ya. jauh banget itu, melesetnya parah sih. Menurut gue parah banget itu. Ya karena terdampar tadi kali ya. Di kondisi kan kita semua pada capek tuh. Kita mulai naik nih Bang, mulai naik. Ternyata emang bener Semeru capek banget gitu Bang. Bener kata orang kan, katanya kita kalau 2 langkah tuh dapetnya selangkah gitu ya. Ternyata emang bener itu, saya ngerasain itu Bang waktu itu. Nah pas sebelum pasir itu kan itu ada Arcopodo tuh Bang ya. Tempatnya kayak batu nisan gitu tuh. Itu tuh apa yang kayak pendaki gugur tuh. Di situlah gitu, dikasih tanda gitu ya, batu nisan gitu. Ya waktu itu sih gue sebenarnya takut dikit di situ Bang, asli itu dingin udah dingin, gue merinding banget itu di situ waktu itu. Hawanya beda lah. Hawanya beda banget kata gue nih. Bener-bener beda. Kata gue, Bang, kan gue sempet, jadi gue jalan masih beriringan nih, Bang, suasananya gini amat ya. Lanjut. Bismillah aja, kata teman gue tuh, Bang Otoy gitu, bismillah aja. Udah, lanjut. Oh iya ternyata cuma ini aja, mungkin gue perasaan gue aja gitu ya Bang ya. Pas gue lanjut jalan. Sampailah gue jadi gue jalan, gue jarakin Bang nih. Ini kan udah mulai terang nih ya, udah mulai pagi tuh. Gue pas udah terang aja, gue belum nyampe puncak itu Bang. Udah terang tuh, udah kelihatan lah awan-awan tuh. Oh bener-bener bagus banget lah itu ya. Itu belum nyampe puncak tuh gue. Jadi itu gue jalan waktu itu gue jarakin Bang. Kan katanya kalau kita terlalu deket, kalau batu jatuh, kalau yang depan ngindar, yang belakang bisa kena tuh. Akhirnya gue jarakin, jadi gue duluan. Terus ya Bang Otoy, si Bogi, si Paleri, Bang Cepi itu. Nah, gue jalan, gue nyampe nih puncak nih Bang. Nyampe puncak, nah temen gue nyusul puncak. Akhirnya ya kita selebrasi lah ya di situ ya, puncak kita selebrasi tuh, kita foto-foto. Nah, setelah itu kita turun tuh, katanya kan batasnya kan sampai jam 10 ya.
kata di base camp tuh dibilangin kalau di jam 10 turun karena arah angin tuh berubah. Jadi bisa ke kita tuh yang apa sih? Asap Asapnya itu bisa kawah. ke kita kawahnya. Akhirnya setelah itu kita udah turun. Ya turun sih alhamdulillah Bang. Turun tuh kita normal-normal aja lah. Iya. Turun mah normal aja. Nah, pas jadi kita turun muncak nih. Baik-baik aja alhamdulillah baik aja. Jadi 100 meter lah sebelum camp area nih Kalimati nih. Jadi saya berdua nih sama si Paleri nih. Saya ngambil air Bang niatnya nih. Kan air kita waktu itu habis tuh. Ya. Pas kita turun udah bener-bener habis. Kita udah ngemegang air nih. Jadi pas kita jalan nih saya bilang, "Pal, kita duluan yuk. Ngambil air. Nanti jadi pas kalau yang lain sampai kita udah langsung bisa masak." Akhirnya kita turun duluan nih Bang. Kita turun. Sampailah tenda tuh. Kita ngambil dirigen, botol kan. Nah, kita kan di situ kan ada sumber air tuh ya, sumber mani kan. Ya. Jadi arah dari Kalimati itu kalau puncak arah ke kiri lah. Itu kita ngambil air tuh. Itu kan posisinya kita turun tuh Bang ya. Dia kayak kalau menurut saya tuh kayak kali tapi nggak ada air gitu Bang. Mungkin itu kali disebut Kalimati ya. Jadi ngambil. Nah, waktu pas udah sampai nih, itu kan dia air kayak pancoran gitu ya. Kayak paralon gitu nih Bang. Nah itu di atasnya itu banyak kayak sajian-sajian gitu Bang. Iya jadi di situ saya ngeliat banyak kayak nasi nih, terus ayam, apaan aja tuh gala, mie, apaan aja lah. Pikir saya kan, orang makan kali ya, ketinggal apa nggak habis apa gimana. Nah ternyata ada tuh di sebelum itu kan kita ngantri tuh ngambil air antri, ada tuh Bang 2 orang. Dia ngeremes mie gitu nih, dia ngeremes mie, terusnya ditaruh sama dia tuh di tempat itu tuh di yang lain-lain dah tuh yang makanan lain ditaruh. Terus dia baru ngambil air tuh. Ya saya kan penasaran ya. Saya tanya tuh temennya, "Mas, maaf, itu buat apa ya kalau naruh-naruh makanan kayak gitu?" Terus dia jawab nih, "Sebetulnya saya kurang tahu juga Mas, cuma kata yang lain-lain sih kita tuh di sini kita kan minta air nih. Kita tukeran lah gitu." Oh gitu ya. Aduh saya nggak bawa apa-apa lagi Mas. Ya udah nggak apa-apa, minta aja gitu. Akhirnya saya minta ya, saya kan bilang, "Saya emang nggak punya apa-apa nih, nggak bawa apa-apa. Saya minta airnya aja ya." Saya bilang gitu ya. Nah itu udah penuh kan banyak berapa aqua gitu saya iket tuh saya gendol di sini nih Bang nih. Saya buat tali kan. Saya gendol di sini. Nah saya sama teman saya tuh si Paleri, "Ayo Pal bawa." Nah kita lanjut nih balik nih. Nah pas ke tenda nih, pas sampai tenda Bang, ternyata teman saya yang teman saya tuh yang belakangan udah sampai ternyata Bang. Nah udah sampai juga. Wah jadi pas baru sampai nih, tenda kan posisinya ketutup tuh. Dibuka lah sama si teman saya nih si Paleri. Ternyata teman-teman saya yang belakangan pada tidur Bang. Tuh kecapean kali ya, saya pikir gitu. Wah kecapean kali. Itu jadi teman saya nih yang si Paleri ini langsung ngebanting air Bang. Air yang saya bawa nih, dia kan bawa saya bawa ya. Langsung dibanting tuh botol sama dia. Enak-enakan pada tidur kata dia kan gitu. Tidur lah dia ngikut tuh Bang. Tidur gitu kan masuk ke tenda. Saya bilang, "Pal udah jangan gitulah." Saya bilang gitu kan. Enggak dia langsung, "Enggak udah amat." Akhirnya dari situ saya saya pikir kecapean kali ya. Maksudnya selama saya kan pikirnya selama saya masih kuat mah ayo aja lah gitu, nggak mau gimana-gimana. Akhirnya gua masak tuh, mulai masak. Nah itu teman-teman gue yang tidur pada bangun Bang. Kayak Bang Otoy, Bang Cepi sama si Bogi nih bangun juga nih. "Udah masak Jul?" "Iya Bang." "Ayo masak yuk langsung turun." Di waktu itu kan hari Sabtu deh ya, kita muncak Sabtu pagi lah hitungannya ya. Jadi Sabtu tuh kita masak kita langsung turun tuh Bang. Kita langsung turun, beres-beres lah tuh kita langsung turun. Singkat cerita kita sampai Ranukumbolo lagi tuh. Nah kan emang bagus banget ya Ranukumbolo ya. Saya di Ranukumbolo tuh nyantai lagi Bang. Kadang kita nih berangkatnya aja kita udah nyantai nih di Ranukumbolo. Tapi pulangnya kita kayaknya betah aja gitu kalau di Ranukumbolo nih. Kita nyantai-nyantai lagi di situ tuh.
kita nyantai-nyantai lagi. Waktu itu kita udah turun tuh di siang. Kita biasalah turun kayak berangkat tuh habis zuhur. Heeh. Kita di bawah tuh udah habis zuhur lah jam 1-an kita turun tuh. Nah, sampai Ranukumbolo udah agak sore tuh kita nyantai itu sampai gelap lagi kita, Bang. Jam berapa, Bang? Waktu itu sampai setelah maghrib lah. Oke. Udah mulai gelap tuh ya. Setelah maghrib sampai ayolah udah gelap nih. Kan saya inget ya di Semeru tuh kalau malam nggak boleh turun ya. Iya. Gimana nih malam kita kan nggak boleh turun kata pihak base camp. Ini kita udah gelap nih. Ya gimana? Tiket kita masalahnya besok nih jam 1 tiket kereta kita nih. Kalau kita nggak turun malam ini besok nggak bakal keburu. Kata teman saya gitu kan. Pada akhirnya kita berunding. Udahlah kita lanjut aja. Jadi kita lanjut aja tuh, Bang. Jadi kita peraturannya nggak boleh turun tapi kita maksa turun gitu karena tiket itu. Akhirnya kita udah mulai gelap tuh kita turun dari Ranukumbolo tuh ke pos 4, pos 3 baik-baik aja tuh, Bang. Baik-baik aja. Nah, sampai pos 1 itu kita berhenti tuh. Nah, kita istirahat dulu yuk. Akhirnya kita istirahat tuh kan di pos 1 istirahat. Waktu itu dulu lumayan malam tuh, Bang. Jam berapa tuh, Bang? Perkiraan waktu itu udah jam 10-an lah. Oke. Jam 10-an. Asli kita emang karena itu kali ya, karena gua nggak pada tidur, maksudnya tidur tapi dikit. Tuh ya kayak TikTok lah jatuhnya, bener-bener capek gitu, Bang. Nah, akhirnya udah yuk lanjut lagi. Kita lanjut nih. Jalan. Nah, jadi dari pos 1 tuh temen gue yang berdua itu duluan nih, Bang, ceritanya. Turun duluan dia nih, dia pisah nih. Jadi si Bogi sama si Paleri nih, yang Paleri itu sepanjang jalan tuh dia diem aja, Bang. Gue sih mikirnya si Paleri ini gara-gara yang dia ngambil air terusnya temen gue yang lain pada tidur. Kayak dari itu tuh kayaknya. Dia kesel dari itu dah kayaknya. Dia masih belum nerima lah gitu kayaknya ya. Nah, dari situ dia udah diam aja tuh sepanjang jalan. Nah, di situ dia udah duluan lah, udah jauh ya. Gue liat headlamp udah jauh, 2. Ya enggak apa-apa lah kata gue. Dia duluan, mungkin dia nanti mau bongkar tenda duluan di bawah. Akhirnya gue bertiga nih, Bang. Jadi gue, Bang Otoy sama Bang Cepi nih. Nah, gue lagi jalan kan, Bang, temen gue nih Bang Otoy itu kan dia punya ini ya, Bang, punya beronya suka turun tuh. Jadi waktu gue turun dia kambuh tuh, Bang. Jadi sebelumnya gue naik sama dia pernah dia kambuh juga. Jadi pas turun nih kambuh, aduh, tunggu kata dia gitu. Apa, Bang? Gue bilang kayaknya bro gue kambuh nih. Aduh, gimana jadinya nih? Mau istirahat aja? Apa mau nge-camp nih? Oh enggak. Kita lanjut aja. Cuma pelan-pelan. Gitu kan. Akhirnya kita lanjut. Jalan. Nah, kan dari pos 1 kan kayak dia belokan kayak gini nih, Bang ya. Jalan kayak tikungan es kayak gitu kan. Jalannya nih, turunnya nih. Nah, gue jalan. Nah, gue ternyata duluan nih, Bang nih. Gue sama Bang Cepi ini duluan. Jadi gue duluan ternyata Bang Otoy ini udah ketinggalan ini, Bang nih. Ya, dia ketinggalan nih ceritanya. Pas dia ketinggalan, gue bilang ke Bang Cepi, istirahat dulu kali ya sambil nungguin Bang Otoy. Ya, istirahat dulu aja. Gue istirahat. Nah, pas kan kelihatan tuh, Bang ya, headlamp ya. Bang Otoy ini di atas. Bang Otoy lama ya? Yang beneran capek kali ya? Jadi gue sebenarnya ada sedikit salah juga gitu, Bang. Gue kayak ngerasa salah ninggalin dia gitu tuh. Jadi tapi gue ngeliatin dia nih masih maksudnya gue ninggalin juga masih deket lah, masih kelihatan gitu, nggak bener-bener gue tinggalin. Nah, pas gue lagi istirahat tiba-tiba dari belakang nih, Bang nih, kan dari gue di bawah dia di atas kan kelihatannya headlamp doang nih. Itu dari belakang si Bang Otoy ini kayak pendaki, Bang, satu orang. Ya, dia ya pikir gue kan masih mikir normal ya, kayak gue, Bang, ada pendaki, Bang, ada rombongan lain kali di belakang. Oh iya kali ya, wah lumayan nih kata gue kan tinggal bertiga nih, temen gue yang 2 duluan nih, lumayan lah jadi rame kan. Pikir gue, wah kita enak nih turun jadi rame, enak. Dia jalan nih, gue lihat turun. Nah, pas abis belok begini nih
kan itu dia nyalip nih bang ya, Hmm. pendaki yang di belakang kan kenceng banget ya, pikir gua wah ya malum lah dia bisa nyalip Bang Oto ini mah kan bronya kena ya, sakit ya, disalip. Nah pas nyalip belok gini, yang keluar tuh Bang Otoy duluan nih bang, temen gue duluan nih yang keluar tuh. Pas jalan nyampe, gue tanya kan langsung ya, bang tadi siapa di belakang? Pendaki itu satu orang kenceng banget turun. Siapa lu? Kata dia kan gitu ya. Ada satu orang tadi nyalip lu di atas. Gue bilang kan gitu ya. Mana nih kita nih turun nih, udah nggak ada orang lagi. Tinggal kita doang nih bertiga nih. Di belakang gue udah nggak ngeliat ada orang apa, nggak ada orang lah. Tinggal kita doang nih. Ada bang. Jadi gue debat tuh di situ tuh. Ada. Jadi masalahnya bukan gue doang yang lihat bang. Temen gue yang si Bang CP ini ngeliat juga. Jadi gue berdua tuh ngeliat emang ada pendaki yang turun. Akhirnya gue kagak ada kata Bang Otoy. Nggak ada ya. Bang, gue kan nengok kan ke Bang CP nih. Masa nggak ada sih? Iya ya. Yaudah kata gue kan gitu. Yaudah nggak usah dipikirin. Langsung pas gue bilang, bang ke Bang Otoy, nyantai dulu aja kali ya. Oh iya boleh dah, kita nyantai dulu dah. Akhirnya gue nyantai lagi tuh bertiga nih, gue sebat dulu nyantai, ngobrol. Kata gue makin kesini nih, gue ngomong makin sepi nih. Kata gue kan gitu bang, kok makin sepi nih bocah. Gue nyalain kan headlamp gue kan waktu gue nyebat tuh headlamp mati semua ya, mati semua gelap lah kondisi. Jadi tuh kondisinya di pos 1 ke bawah itu. Jadi gue duduk gini bang nih. Gue berderet nih bertiga nih. Oh ini udah ketemu sama pendaki yang dua duluan tadi? Enggak, belum. Oke. Jadi temen gue dua mah udah jauh lah. Gue mikir udah nyampe lah. Jadi gue bertiga nih. Jadi gue istirahat itu gue tinggal bertiga. Nah, pas gue istirahat gue duduk kan berendeng ya. Jadi tuh depannya ini pohon-pohonan cuma jurang. Di belakang guanya ini pohon-pohon tapi tebing gitu bang. Nah, tebing pas gue nyalain kan sepi nih ya, gue lihat nih bang temen gue senterin mukanya tidur. Kata gue yang satu nih Bang Cepi, gue sebelah lagi Bang Otoy tidur juga bang. Nah waktu itu tuh pas gue lihat Bang Otoy nih bang di ujung, nah gue ngeliat di sebelah dia tuh ada pendaki bang, dia pakai headlamp nih, pakai headlamp di kepala, cuma dia di kukuban jaket nih. Pakai hoodie gitulah ya. Hoodie lah gitu ya, pakai hoodie gitulah di gini ini. Cuma kondisinya nyala nih headlampnya. Kata gue, kan gue astagfirullahaladzim, gue gitu kan. Kata gue, kan gue bertiga nih. Kata gue, temen gue kan dua udah turun nih. Jadi gue pas abis lihat itu tuh kayak pendaki lagi gini nih di sebelah Mang Otoy. Kata gue, seingat gue kan gue bertiga ya. Enggak, gue capean kali. Gue masih positif lah tuh ya. Gue masih positif. Gue cek lagi dah. Bilang gitu ya. Gue senterin lagi nih bang nih. Sambil gue hitung tuh ya. 1, tidur nih. 2, gitu bang. Masih ada dia bang. Ya. Ini dia jadi posisi dia tuh. Dia di dengkulnya tangannya kayak gini nih. Cuma dia madepnya ke jurang nih. Gitu. Tapi headlampnya nyala. Tuh merinding gue nih. Pas lu lihat 3 kali. Maksudnya kalau lu ngeliat sesuatu nih, lu pastiin tuh sampai 3 kali. Nah berhubung itu gua jadi yang pas kedua kali gue lihat begini gue masih ngeliat yang sama gini bang, gue udah nggak kepikiran buat ngeliat 3 kali. Gue udah ketakutan itu tuh, gue udah ketakutan. Akhirnya gue langsung tendangin temen gue nih, bang bangun bang. Kaget kan dia tuh ya, apa di ngapa nggak apa-apa, ayo turun, kata gue gitu kan. Udah malam banget nih, ayo turun. Akhirnya yaudah dah, gue nggak mau cerita di situ bang. Kan ya gue juga pernah dengar katanya kalau apa-apa jangan cerita lah, gue takutnya yang lain jadi ketakutan juga. Akhirnya gue ya udahlah, gue tahan aja nih. Gue sebenarnya gue takut banget di situ bang, jujur. Gue takut banget itu, cuma apa-apa lah, nanti aja. Nah, gue turun. Nah jadi pas gue lanjut turun nih bang, itu gue ngerasa gue jalan di situ-situ aja bang.
Dibikin muter Iya, di situ area jadi terus itu ya. gue jalan nih. Nah, jadi kan gue jalan bertiga nih. Bang Cepi di depan, Bang Otoy kan sakit kan ininya. Nah, dia di tengah-tengah, gue di belakang nih, Bang. Waktu itu sebetulnya gue takut banget itu gue di belakang, cuma ya gimana kan karena kita ngimbangin si Bang Otoy ini nih, Bang, yang bronya sakit nih. Akhirnya ya gue nggak apa-apa lah, gue berani-beraniin, gue jalan. Tuh gue ngerasa jalan di situ juga, Bang. Kata gue, dalam hati gue, kok nih gue jalan gak nyampe-nyampe ya. Seinget gue nih, gue ya jauh tuh jadi setelah gerbang pendakian tuh kan kanannya kalau kita nanjat nih, kanannya sayur-sayuran warga nih, Bang. Kebun Masuk warga ya. kebun warga. Nah, kita belok kiri tuh. Nah, biasanya ke situnya setahu gue tuh seingat gue cepet, Bang. Di situ tuh cepet. Itu gue ngerasa jalan lama banget, Bang. Lama banget asli kata gue. Jadi nih gue bertiga ini sebenarnya sama-sama ngerasain nih. Sama-sama ngerasain nih kalau kita nih jalan Jalan di tempat. Iya, jalan di tempat nih. Jadi kan, nah yang di depan nih si Bang Cepi ini dia bilang, berhenti nih dia mendadak, Bang. Gue lagi jalan nih bertiga, dia ngerem nih mendadak nih. Apa, Bang? Enggak. Kayaknya dia mau ngomong nih, Bang. Mau ngomong sesuatu gitu. Cuma nggak jadi gitu, kayak nggak berani gitu ngungkapinnya. Nggak, ayo jalan lagi. Kayak gitu lagi, Bang. Berhenti lagi. Lalu udah. Apa sih, Bang? Gak apa-apa. Ayo lanjut. Dia masih nggak mau ngomong tuh. Sebenarnya di situ gue udah ngerasain juga nih, Bang. Kayaknya nih Bang Cepi ini di depan mau ngomong, dia jalan di sini juga dah. Gue udah ngerasa gitu yang gue rasain, dia ngerasain nih. Bang Oto yang ngerasain. Cuma gue nggak mau saling cerita gitu, nggak mau ngomong di situ. Mungkin nanti aja gitu di bawah. Nah, pas udah jadi kan pas gue ngerasa udah nggak sampai nih. Jadi gue ini, Bang, kan kayak pohon rumput tinggi nih, Bang. Jadi gue di situ gue metel pohon nih, Bang, nih. Oh, buat tanda. Maksud gue nih, gue beneran gak sini? Gue jalan di sini juga. Gue motek pohon nih, tak gue tandain kan sama gue. Gue jalan. Jadi gue jalan nih, kayaknya gue di situ juga nih, Bang. Di pohon. Nah, sampai pas gue lama jalan, gue ketemu sama pohon yang gue potek itu, Bang. Pas gue jalan nih, gue senterin, kayak ini pohon yang gue potek dah tadi dah. Kata gue, ya Allah. Akhirnya gue mutusin buat berhenti, Bang. Pas gue udah ngerasa, wah ini udah gak bener nih. Pikir gue tuh, wah ini udah gak bener nih, kayaknya gue udah motek. Tapi gue ngeliat potekan gue ini lagi nih. Ini gak bener nih, kata gue. Akhirnya, Bang, stop dulu yuk. Akhirnya gue bilang kan gitu, stop dulu yuk. Berhenti dulu, kita istirahat dulu. Bilang, oh iya, boleh. Kita istirahat. Nah, saya kan tadi kan si Bang CP ini mau ngomong tapi nggak jadi ya. Akhirnya saya beraniin diri, saya ngomong, Bang, saya tahu tadi abang mau bilang apa, saya juga sama ngerasain. Pokoknya kita fokus aja nih, kita Bismillah aja. Pokoknya kita baca dah. Pokoknya yang kita bisa kita baca gitu, Bang. Yang kita bisa kita baca. Kita baca aja udah, kita fokus aja, jangan sampai kita ketakutan buyar sendiri. Ya, jangan sampai kita ketakutan sendiri. Kita baca-bacaan aja, kita fokusin aja. Gitu. Ya setelah istirahat, nah udah tuh, Bang. Jadi gue lanjut jalan nih. Nah sepanjang jalan kan gue masing-masing, gue bertiga nih berdoa masing-masing nih. Tadinya dalam hati, Bang, nih gue jalan masih ngerasain hal yang sama nih, belum sampai-sampai. Jadi gue bertiga nih sama-sama ngerasain jadi gue bertiga nih tadinya bacanya dalam hati langsung keluar, Bang. Ya jadi gue baca doa tadinya pelan nih dalam hati, kenceng nih gue nih bertiga nih baca doa makin kenceng, Bang, makin kenceng. Waduh, jadi gue kan ngerasa udah bener-bener panik lah. Iya, panik lah itu udah chaos lah, udah panik. Jadi gue bertiga nih baca kenceng banget nih, bacaan apa kenceng. Akhirnya
setelah lama udah bener gue udah di posisi ya Allah kata tolong selamatin saya bilang kan gitu ya, tolong selamatin saya sama teman-teman saya. Jalan setelah baca doa kenceng, nah akhirnya ketemu nih gue bang, apa kayak pas gue masuk gini nih kayak kayak gimana sih kayak buka Portal ya gitu. kayak buka portal gitu. Ya. Nah itu baru tuh kebun warga bang. Pas gua, alhamdulillah bang, kebun warga iya udah deket ya kan, bayangan pokoknya tujuan gue tuh ya gerbang pendakian aja. Ya pokoknya kalau udah ketemu kebun nih pasti deket sama gerbang. Kenapa itu? Pas udah, alhamdulillah itu tuh kelihatan tuh bang pas kita masuk jalur yang ke gerbang pendakian itu gerbangnya dari jauh udah kelihatan bang. Bang itu kan gerbang pendakian. Iya. Ayo, ayo lanjut. Tadinya kan gue berhenti tuh bang ya, mau langsung ngungkapin apa-apa nih. Ya tadinya gue pas si Bang CP ini, itu kan gerbang pendakian ya. Ya dia kayak mau ngomong langsung nyeritain yang tadi kita alami nih. Tapi kan itu di situ masih belum enak ya bang ya. Yang gue lihat suasananya belum enak lah. Walaupun kita udah ngeliat gerbang pendakian sama tanian warga tuh belum enak, gue ngerasa belum enak buat ngobrol-ngobrol di situ. Akhirnya ayo bang lanjut lagi aja lanjut ya itu. Nah itu bang kan dari jauh kelihatan nih ya gerbang pendakian. Tapi tuh gue jalan nih mau ke gerbang itu nih, jadi gue jalan nih bertiga nih. Padahal udah dikit lagi nih tuh gerbang ya kelihatan ya. Itu gue ngerasa tuh gerbangnya kayak ngegeser bang. Ngejauh sendiri gitu. Iya gitu. Kata gue, bang kan gue nggak tahan tuh ya. Bang, iya bang. Nggak ada, lanjut. Gue nggak mau cerita tuh. Tadi gue mau langsung ungkapin aja. Cuma, tar dulu lah. Tuh gue ngerasa tuh gerbang mundur. Gue jalan nih maju dia mundur. Gue maju dia mundur. Pas gue lagi jalan begitu, gue ngerasain ternyata temen gue nih, dua ini, dia ngerasain hal sama bang. Iya, dia ngerasain hal sama juga. Nah si Bang CP ini bilang juga, bang, oh enggak dah. Nah setelah dia bilang begitu kan, adanya gue inisiatif nih bang nih. Jadinya gue inisiatif, bang, kayaknya kita harus berhenti lagi dah. Gue bilang gitu kan. Ini gue udah bener-bener ngerasain nih, gerbang kayaknya makin mundur nih. Berhenti dulu yuk, istirahat dulu yuk. Ayo, akhirnya sepakat tuh istirahat. Nah di sini gue ngucap lagi nih bang, kayak tadi ya, kata gue nih, kita baca doa yang kita bisa, kita baca aja, pokoknya kayak tadi nih. Ya gue ngerasain nih yang kayak tadi. Ya bang, sama gue juga ngerasain nih, kata si Bang Cepi ini sama Bang Oto. Gue ngerasain juga. Pokoknya kita baca yang kayak tadi, kita fokusin lagi. Itu gerbang udah di depan kita. Akhirnya setelah istirahat tuh, nah kita mulai jalan lagi. Tuh kita sambil baca kayak tadi pokoknya bang. Kayak gue yang mau ke kebun warga aja nggak tembus-tembus tuh. Ya gue baca lagi kayak tadi tuh. Gue baca lagi sekuat-kuatnya, gue baca yang gue bisa. Alhamdulillahnya itu bang. Bener gue tuh. Akhirnya gue sampai tuh di gerbang tuh. Yang ini kata gue pas nyampe, ini yang tadi gue moto nih tadi siang. Gue bilang gitu kan, bang ini yang tadi kita moto kan. Iya, jadi ini pas gue kan belakang ya bang. Bang Cepi depan, Bang Otoy tengah, gue belakang itu. Teman gue yang di depan nih bang, tiba-tiba langsung pas gue nyampe di gerbang pendakian tuh, dia langsung madep ke gue nih, madep ke belakang nih, gue jadi bertiga nih, langsung pelukan nih bang. Ya, pas bertiga nih gue pelukan bertiga kenceng banget nih sama temen gue nih. Jadi ini pertama kali gue bang, pertama kali gue pendakian pas sampai bawah gue pelukan gitu. Biasanya kan gue biasa ya, alhamdulillah sampai tos biasa aja gitu ya. Lu gue bener-bener lama nih gue di di gerbang pendakian ini gue lama tuh gue pelukan nih kenceng banget gue sama temen gue bertiga nih, pelukan. Alhamdulillah ya bang, akhirnya kita bisa sampai sini gitu kan. Akhirnya iya bang, alhamdulillah ya Allah. Gue lama nih pelukan kan. Gerbang pendakian juga masih ini kan dekat hutan gitu ya bang. Gue kan masih ngerasa nggak nyaman gitu ya. Akhirnya setelah ya pelukan kencang, akhirnya udah yuk kita lanjut. Akhirnya udah tuh kita lepas kan. Ya kita pokoknya itu temen gue tuh
kita nih bertiga bener-bener kayak mau nangis bang. Maksudnya bener-bener bersyukur gitu ya kita bisa selamat gitu. Nah akhirnya setelah itu kita lanjut jalan. Nah pas sampai base camp kita kan teriak-teriak ya, kan udah banyak tenda-tenda nih bang. Pas sampai base camp kita teriak-teriak, kita manggilin teman kita yang udah duluan nih, yang 2 orang. Nah dia kan duluan nih ya, siapa tahu dia udah pasang tenda kan, emang udah nggak ada, udah nggak ketemu lah gitu dia, pas siapa tahu udah pasang tenda. Akhirnya kita jalan tuh banyak tenda, kita teriak-teriak nih, pal. Nah dia nyaut tuh, ternyata bener dia udah pasang tenda, dia mau udah rapi bang. Iya pas gue sampai tuh udah malam lah, tengah malam itu seingat gue, tengah malam. Dia mau udah rapi nih, udah ganti baju, udah mandi lah. Dia mandi tuh waktu itu berdua, dia mau udah bersih lah. Nah, lama banget loh kata apa temen gue yang doain nih, ya lama banget gue. Akhirnya yaudahlah gue cucian dulu ya gitu kan. Akhirnya gue bertiga nih cucian, mandi. Nah mandi, kelar mandi, nah kita kan kumpul tuh, kita mulai masak lagi tuh. Nah itu pas dimasak kita cerita tuh bang. Ya kita cerita hal itu mah udahlah kata gue bilang gitu ya, yang penting kita sekarang selamat nih, makan, tidur, balik besok, gue bilang gitu kan. Udah akhirnya kita makan, tidur. Nah pagi tuh di hari Minggu kita langsung nyari charteran pick up tuh, balik. Nah kita kan tiketnya waktu itu jam 1 ya bang, jadi balik langsung aja, kita langsung ke stasiun aja waktu itu. Pokoknya kita udah kenyang banget lah di Ranupani tuh. Pokoknya kita di Ranupani udah kenyang banget lah, pokoknya udah ngerasa kenyang banget, udah nggak mau nyantai-nyantai lagi di situ. Udah ayolah kita balik aja. Akhirnya udah gue balik, singkat cerita gue nyampe stasiun, udah gue nyantai di stasiun tuh. Nah bang, ke Bang Panjul sebelumnya udah berapa kali naik gunung? Kalau naik gunung sih ya nggak banyak ya bang ya, cuma beberapa kali lah kayak di Bogor, Jawa Tengah, ya, pokoknya Jawa Barat lah ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, ya walaupun belum semua tapi udah ngerasain bang Jawa Timur. Kebetulan terjadi hal-hal yang kurang mengenakan di pendakian Semeru. Iya, itu bener-bener baru banget lah gue ngerasain kayak gitu tuh di Semeru. Itu bener kacau lah, itu paling kacau dari sebelum-sebelumnya. Makin kesini ya udah kayak biasa aja gitu ya. Iya makin sini ada biasa aja. Kejadian-kejadian yang agak sedikit ganjal mungkin di Bang Panjul, mungkin sekarang udah bisa mengatasi lah kayak gitu. Iya alhamdulillah udah bisa. Nah bang, mau nanya sedikit soal mitos yang ada di Tanjatan Cinta nih. Iya. Nah Tanjatan Cinta itu gimana tuh? Apakah berhasil atau gimana nih? Jadi kan waktu di Tanjatan Cinta itu kan gue berdua tuh ya. Tadi kan nyebutin tuh. Jadi nah setelah 2 tahun kemudian nih tuh, jadi gue naik 2017, 18, nah 2019 tuh kan setelah gue nggak pernah usaha lagi tuh buat ngabarin mantan gue lah apalah, pokoknya gue pas balik itu gue udah bener-bener ngerasa ikhlas gitu bang. Pasrah aja gitu. Pasrah udah, ya kan gue bilang, yang gue nanya kan gue sambil doa tuh. Kalau emang nggak bisa disatuin mah ikhlasin aja, gue mintanya gitu kan. Dan alhamdulillah pas gue balik dari Semeru tuh bener-bener ngerasa ikhlas gue bang. Iya bener-bener ngerasa ikhlas. Nah di tahun 2019 nih, awal nih 2019, ini mantan gue ngabarin gue bang. Tiba-tiba nih ya, tiba-tiba ngabarin gue WhatsApp dengan alasan katanya mau silaturahmi gitu kan. Gue bilang kenapa kok datangnya pas gue udah mulai ikhlas gitu bang. Jadi gue udah ikhlas nih, tapi ini datang nih. Ya gue bilang langsung gue bilang kalau emang datang cuma mau silaturahmi emang nggak usah. Gue udah mulai ini kok, udah mulai terbiasa lah ya, udah mulai terbiasa lah nggak ada lu. Kecuali kalau emang, tapi kan gue nggak bisa bohong ya. Sebetulnya walaupun gue ikhlas banget, ada masih dikit-dikit mah bang. Dikit mah. Kecuali kalau emang lu mau nikah sama gue datang ke rumah lu. Gue langsung gue tembak gitu bang. Dia cuman bilang silaturahmi, gue bilang kayak gitu aja. Ya udah kalau emang lu berani datang, digituin gue bang. Ditantangin nih sama dia nih. Ya gue datang.
Nah bener bang, jadi libur gue datang. Nah seminggu setelah dia ngabarin itu, hari Sabtunya gue inget tuh, gue langsung datang bang ke rumahnya. Gue datang nih, wah inilah, gue kan putus lama juga ya, berapa tahun gitu. Rame lah nih ininya. Jadi ternyata nih si mantan gue itu udah ngabarin orang tuanya. Oh, jadi udah langsung persiapan. Iya gitu Oke. bang. Berarti jadi Jadi mitos dia udah itu. bilang, pas gue nyampe udah rame ternyata keluarganya nih. Padahal gue datang sendiri. Oke. Gue cuma mau bilang kalau gue serius nih sama, jadi gue mau bilang ke orang tuanya gue serius sama anak bapak nih, gue mau lamar gitu. Baru gue bawa orang tua gue gitu. Jadi gue datang udah rame nih. Ya gue biasa kan kalau namu dulu di luar ya, ini gue di dalam bang, diajak ke dalam nih, dalam. Nah itu gue bilang ya kalau gue mau apa, bapak saya mau ngelamar sini gini nih. Ya udah kalau emang bapak mah gimana anak bapak, katanya udah. Ya akhirnya gue jadi tuh bang. Berarti mitos itu terbukti di abang ya. Iya, maksudnya kan dulu kan gue cuma itu ya iseng padahal gitu ya, tapi kejadian itu. Ya Tapi gue bener kan itu nama wanita yang abang sebutin? bener, gue Oke. sebut itu. Bener Oke. gue, ya karena gue ininya sama dia kan, Hmm. gue sebutnya itu dia. Kebetulan banget ya, gue nggak tahu lah itu kebetulan atau gimana. Oke, jadi segini teman-teman cerita dari Bang Panjul soal pengalamannya yang pernah mendaki di Gunung Semeru dan mengalami hal-hal yang mungkin dari Bang Panjulnya sendiri ngerasa ini baru pertama kali mengalami hal-hal mistis di Gunung Semeru. Nah, untuk mitos di Tanjatan Cinta itu balik lagi teman-teman. Mau percaya mau enggak itu keputusan teman-teman. Oke, Bang Panjul, terima kasih sudah mau menyempatkan diri untuk datang ke sini dan bercerita ke Kerabat Lampion. Oke, percaya nggak percaya, hal mistis itu ada di sekitar kita. Gua Kopling pamit undur diri, selamat malam dan terima kasih.